Ya pemirsa, fenomena puluhan awan hitam yang berjatuhan di Patok Besi, Subang, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, diduga awan hitam tersebut merupakan busa limbah yang bersumber dari pabrik dekat permukiman warga. Awan ini mah awan hitam. Budah. Fenomena puluhan awan hitam yang berterbangan di areal pesawahan dan permukiman warga terjadi di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, saat kejadian tidak ada hujan maupun angin yang besar. Tiba-tiba turun awan hitam berbau asap. Gak tahu kenapa ada awan hitam banyak. Ada yang turun di sini, ada yang di sawah. Ada yang di sawah lagi, banyak sih Pak. Yang kebetulan di sini aroma paling agak asam sih Pak, sedikit. Bau asam gitu ya? Bau asam sedikit. Terus waktu itu diapain? Didiemin dulu Pak, didiemin dulu. Cuma si meletupnya itu lama gitu Pak, kempesnya. Lama-lama disiram aja, siram langsung habis dia, langsung udah nggak ada. Itu baru pertama kali ya? Pertama kali. Sebelumnya belum pernah seperti ini ya? Belum pernah. Diduga apa sih itu? Dari limbah atau apa? Dari limbah, diduganya mah. Busa. Bau. Oh, beracun. Bau tak? Busa hitam yang berterbangan berukuran 10 cm hingga 1 meter. Dugaan sementara busa hitam ini adalah limbah pabrik. Benar, pada hari Jumat tanggal 24 itu ada buih busa ya. Kami dari pihak kepolisian sudah mengecek bahwa buih busa itu berasal dari satu perusahaan yang ada di Karawang. Jadi bukan yang ada di wilayah Subang. Karena mengingat pada hari Jumat itu ada hujan cukup besar dan angin, jadi buih tersebut terbang ke wilayah Subang ataupun wilayah Patok Besi. Terus kami juga tadi sudah konfirmasi ke perusahaannya bahwa buih tersebut tidak mengandung beracun, alias sudah melalui prosedur yang sudah diterapkan atau SOP yang sudah berjalan dari pihak perusahaan tersebut. Fenomena awan hitam baru pertama kali terjadi di Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Sayangnya hingga kini tidak ada satupun yang memiliki sampel buih hitam sehingga tidak bisa diperiksa kandungan di dalamnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dari sepekan banjir menerjang kota Semarang, jalur Pantura Kaligawe ini masih terendam air dan hanya bisa dilintasi kendaraan besar. Ya, warga pun terpaksa menggunakan perahu karet untuk bisa beraktivitas. Lebih sepekan banjir melanda kota Semarang, ketinggian air di kawasan Kaligawe masih mencapai 60 hingga 70 cm. Akibat banjir belum surut, akses jalan penghubung hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar. Sementara itu, aktivitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet dan gerobak angkut kendaraan untuk mempermudah mobilisasi. Tadi ngantar anak sekolah dari RW 8. Belum juga surut Pak nih? Belum juga, yang hari ini malah nambah. Surutnya cuma sedikit, ya yang mau keluar ya. Kalau nggak mau berendam ya harus dibantu. Meski telah dilakukan penyedotan air dengan pompa, namun air tak kunjung surut. Ada 3 kelurahan yakni Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar masih tergenang air hingga mencapai 70 cm. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Bisa untuk informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Wisnu Wardana di jalur Pantura Kaligawe, Semarang. Ya, selamat pagi Wisnu, bagaimana kondisi debit air di Kaligawe hingga saat ini? Ya, saat ini saya sedang berada di jalur Kaligawe Semarang, di jalur Pantura, tepatnya di perbatasan antara kota Semarang dengan menuju ke Sayung Demak. Jadi untuk jalur Kaligawe ini terputus. Untuk aktivitas hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar, truk dan sebagainya. Jadi ini untuk lokasi
di sini kita bisa lihat bahwa ketinggian air masih mencapai sekitar 50 untuk di lokasi perkampungan warga, sementara untuk di jalan raya ketinggian air masih mencapai 60 hingga 70 cm. Jadi ini saya berjalan ke arah pemukiman warga ini, nah itu tampak di kamera bahwa aktivitas warga di 3 kelurahan, di Tambak Rejo, di Kaligawe, dan di Sawah Besar ini, dan di Kelurahan Terboyo Genuk juga saat ini masih lumpuh. Aktivitas warga hanya bisa dilakukan melalui naik perahu karet. Ya. Jadi untuk kendaraan bermotor roda 2 bisa dipastikan kalau lewat di jalur Pantura Kaligawe ini pasti mogok, begitu. Baik, sudah hampir sepekan begitu ya, banjir ini menerjang di jalur Pantura ini. Apakah ada langkah atau solusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, untuk solusi pemerintah setempat Kota Semarang ini sudah menambah pompa air di beberapa titik. Dan di belakang saya, tepatnya di ini perlintasan kereta api jalur Kaligawe Kota Semarang. Jadi ini pihak KAI yang kemarin sempat membatalkan dan mengalihkan perjalanan kereta api melalui jalur selatan. Sedikitnya ada 16 keberangkatan untuk hari Rabu kemarin. Untuk saat ini mulai dari Kamis pagi kondisi sudah berangsur normal, namun ketinggian di rel itu masih tergenang. Jadi pihak PT KAI sudah memberlakukan normal lagi. Jadi untuk kereta api sudah diboleh melintas di jalur tersebut, namun dari PT KAI menghimbau kepada penumpang agar sabar karena ini antrian gerbongnya masih banyak, jadi terkendala untuk keterlambatan. Ya, Wisnu, terkait mungkin warga yang terdampak banjir, di mana, apakah ada posko pengungsian di daerah sana? Ya, untuk posko sementara ada 2 posko di daerah Genuk. Jadi untuk posko gabungan TNI Polri dan Basarnas ada di Genuk, dan juga posko pihak swasta ada di jalur Kaligawe, di jembatan Jalan Kaligawe, begitu. Untuk logistik apa yang diperlukan warga saat ini? Ya, untuk logistik karena warga kesulitan beraktivitas, untuk yang di logistik kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan mungkin yang sangat dibutuhkan untuk warga saat ini. Baik, lalu sebenarnya apa Wisnu yang menyebabkan banjir ini masih ada gitu, hampir sudah sepekan? Ya, ini ketinggian air akibat hujan deras dan juga ditambah rob dari laut itu masuk. Kalau tidak ada musim hujan pun di kawasan sekitar Jalan Kaligawe, Pantura, Semarang ini tetap tergenang air rob, begitu. Jadi air laut yang masuk ke daratan, tepatnya di mengenangi jalur Pantura. Baik, untuk langkah paling cepat untuk mungkin mengambil atau menyedot air ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, dari statement pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemarin akan melakukan setidaknya modifikasi cuaca dan juga untuk mengaktifkan kembali atau menambah jumlah pompa di titik-titik rumah pompa yang saat ini sudah dilakukan. Baik. Gitu. Baik, kalau berdasarkan data ada berapa kepala keluarga yang terdampak, Wisnu? Ya, diulangi. Ya, ada berapa kepala keluarga atau ada berapa orang yang terdampak akibat banjir di Kaligawe ini? Untuk kepala keluarga sih belum ada datanya. Setidaknya mungkin ada 3 kelurahan atau 4 bahkan di Kecamatan Gayam Sari dan Kecamatan Genuk. Jadi untuk kelurahannya ada sekitar 4 dan 5 kelurahan. Untuk kecamatannya ada 2 kecamatan. Baik, terima kasih Wisnu Wardana atas informasinya, melaporkan langsung dari Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.